Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja Ustaz, ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1, syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir, halal darahnya. Apakah tuan puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan syiah. 2, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sanamain, doa untuk menghancurkan 2 berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma, setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita ahlu sunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi, keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta Ali Bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hambali. Oh macam tu ya. Jadi kalau nanti engkau sholat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, boleh engkau kata engkau kawanku, engkau peka ke bodoh? 3, Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Mus'haf Utsman punya kerja. Mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'an yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Mereka tidak. Kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna, nikah mut'ah adalah akidah kami. Siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Banyak yang nak kan? 6, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak ahlu sunnah, awak Syiah. Saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, awak Sunni ke sini? Saya Susi. Sunni Syiah. Ingat, berhati-hati dengan Syiah. Bagaimana dengan Wahabi Ustaz? Adik-beradik ya. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dhalalah.
kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad Ustaz ahli syubhat. UAS, Ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada sebagian saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh beza menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sedikit bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji, pahami mazhab-mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang penyimpangan atau tentang kesesatan antara Salafi, Wahabi dan Syiah, atau kita sebut sebagai Syiah Rafidhah. Ya, kedua aliran ini, kedua sekte ini sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dimana tadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwasanya Syiah ini menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam beberapa hal. Diantaranya Syiah ini mengakui tentang 12 imam, yaitu Itsna Asyarah, ya 12 imam yang maksum, yang ini sama seperti Nabi dan Rasul, yang ini tidak diakui oleh Ahlus Sunnah. Jadi bagian keimanan atau rukun iman dari Syiah diantaranya mengakui adanya imam 12, ya. Kemudian juga mengakui adanya nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kemudian juga tidak mengakui kekhalifahan, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi dalam tradisi Syiah ini hanya mengakui yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, karena dianggap 3 khalifah yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Umar ini merampas kekhalifahan Ali. Ya, seharusnya menurut versi Syiah yang layak untuk menjadi khalifah pengganti baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Nah, ini juga penyimpangan tentang Salafi, Wahabi. Ini juga Ustaz Abdul Somad jelaskan tadi. Mereka ini gampang menuduh sesat, gampang menuduh kafir, gampang menuduh musyrik kepada sesama umat Islam yang berbeda manhaj, berbeda pemahaman. Ya, di antara kedua aliran ini, kedua sekte ini sama-sama sesat, sama-sama menyimpang. Walaupun demikian, kita sebagai Sunni, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai aswaja, maka kita tidak mengkafirkan dua sekte ini. Ya, walaupun mereka ini mengkafirkan aswaja, mengkafirkan Sunni, mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun kita selaku Sunni tidak kemudian membalas sikap mereka ini dengan kita mengkafirkan balik. Ya, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, akidah mayoritas umat Islam di muka bumi ini, di seluruh dunia mereka menganut akidah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sikap kita tidak mengkafirkan mereka. Ya, walaupun mereka sesat atau menyimpang, karena mereka juga ahlul kiblah, mereka juga menyembah Allah, menghadap kiblat, namun sikap kita berbeda dengan sikap mereka. Kita ini moderat, berbeda dengan mereka yang sangat ekstrim, yaitu sikap takfiri. Ya. Kemudian juga dalam tradisi Salafi, Wahabi juga ada nikah kontrak yang ini mirip dengan mut'ah, yaitu yang disebut dengan nikah misyar. Ya, nikah misyar ini mirip dengan nikah mut'ah, sama-sama kawin kontrak. Nah,
Ini beberapa penyimpangan dari Salafi Wahabi. Kemudian akidah dari Salafi Wahabi, walaupun mungkin ada kemiripan rukun imannya dengan Sunni, namun mereka ini akidahnya berkiblat kepada Ibnu Taimiyah, sehingga dalam pemahaman Salafi Wahabi akidah ini menjadi tiga, yaitu tri tauhid. Jadi konsep tri tauhid ini telah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam akidah Ahaswaya, akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Sunni sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak ada pembagian tri tauhid. Tidak ada konsep rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Sehingga penyimpangan dari tauhid Salafi Wahabi ini, orang kafir pun ini dianggap bertauhid. Nah, ini betapa sesatnya, betapa menyimpangnya pemahaman dari tri tauhid buatan dari Ibnu Taimiyah yang menjadi kiblat pemikiran atau akidah dari kaum Salafi Wahabi. Nah, jadi kedua aliran ekstrim ini saling membenci, saling memfitnah, saling mengkafirkan. Namun sikap kita ini berbeda. Mereka mengkafirkan kita, Salafi mengkafirkan Sunni, Syiah mengkafirkan Sunni, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Inilah kemuliaan kita di atas, yaitu manhaj yang lurus, manhaj salafus saleh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sehingga kita senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita jangan sampai sama sebagaimana sikap Sunni dan sikap Salafi Wahabi dan sikap Syiah. Ya, walaupun mereka membenci kita, memusuhi kita, maka kita tidak selayaknya untuk memusuhi atau membenci mereka. Ya, mudah-mudahan sikap kita yang baik, sikap kita yang santun dan ramah, sehingga mereka bisa insaf, ya, bisa bertobat. Yang Syiah tidak membenci Sunni, juga Salafi Wahabi juga tidak membenci Sunni. Nah, ini sikap yang berlebih-lebihan, sikap ekstrim seperti Syiah yang sangat memuja Ahlul Bait, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, kemudian Hasan dan Hussein. Kemudian juga sikap Salafi Wahabi yang mereka ini sangat mengutamakan para sahabat, namun mereka ini juga tidak suka kepada Ahlul Bait. Ini berbeda dengan sikap kita. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mencintai keduanya, mencintai zuriyah Nabi, mencintai Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein, juga mencintai para sahabat. Ya, sikap kita tidak berlebih-lebihan. Ya, sikap kita ini proporsional. Ya, mencintai para sahabat dan Ahlul Bait, karena sahabat dan Ahlul Bait ini punya jasa besar, punya andil dalam memperjuangkan Islam. Sama-sama orang yang dicintai dan didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga membuka wawasan kita tentang apa itu Salafi Wahabi dan Syiah Ar-Rafidah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tetap beristiqomah, tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dicontohkan oleh ulama kita Salafus Salih, oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.